Di jantung sekte Tianlan, yang menjulang tinggi di antara awan-awan bersinar, terdapat Su Yang. Murid pertama sekte, berusia hampir 100.000 tahun, namun masih terjebak di tahap pendirian Qi. Sebuah anomali di antara para jenius yang menghiasi aula-aula kultivasi. Su Yang bukanlah pengecut, ia bersabar dan tekun. Setiap pagi, ia bernafas di udara pagi yang dingin, mengumpulkan Qi seperti orang lain. Setiap malam, ia mengulangi teknik pernapasan kuno, berjuang untuk menembus batas. Tapi Qi-nya seperti sungai kerikil, lamban dan dangkal, menolak kelimpahan yang didambakan para kultivator lainnya. Tahun demi tahun berlalu, para murid lain melesat, mencapai keadaan jiwa dan keadaan roh, melampaui Su Yang bagaikan angin melewati daun layu. Gurunya, peri tua dengan jubah surgawi, menatap Su Yang dengan mata penuh kekhawatiran. "Mungkin takdir, Su Yang," katanya suatu hari, suaranya lembut seperti angin musim semi. "Mungkin jalanmu terletak di jalur lain." Tapi Su Yang tak menyerah. Ia menarik diri ke puncak terpencil, bermeditasi di bawah pohon persik tua yang telah menyaksikan berabad-abad kejayaan dan kegagalan. Di sana, ia berjuang dalam kesunyian. Ia mempelajari kitab-kitab kuno, bereksperimen dengan teknik-teknik terlarang, bahkan bernegosiasi dengan roh gunung dan sungai. Dekade berlalu, berganti abad, lalu milenium. Kekecewaan kerap menggerogoti tekadnya, namun tekadnya tak pernah padam. Rambutnya memutih, kulitnya keriput, tapi matanya tetap bersinar dengan tekad. Dan perlahan, sesuatu berubah. Qi-nya, yang dulu stagnan, mulai mengalir lebih lancar, seperti sungai yang memecah bendungan. 100 tahun lagi berlalu, Su Yang terbangun dari meditasi, merasakan kekuatan yang melonjak-lonjak di dalam dirinya. Qi-nya tidak hanya melimpah, tetapi juga murni, halus, seperti sutra cair yang mengalir melalui meridiannya. Dia akhirnya menembus batas, mencapai tahap pendirian Qi yang sempurna. Berita itu menyebar seperti api di sekte Tianlan. Murid yang terjebak, orang-orang buangan yang diejek, semua menatap Su Yang dengan kagum dan harapan. Dia telah membuktikan bahwa kegigihan bisa menaklukkan takdir, bahwa waktu bukan penghalang bagi mereka yang benar-benar berjuang. Tapi bagi Su Yang, ini hanyalah awal. Perjalanannya baru saja dimulai. Qi-nya yang sempurna memberinya kekuatan yang tak terbayangkan. Ia bisa terbang mengarungi awan, mengendalikan elemen alam, bahkan melihat masa depan. Dia meninggalkan sekte Tianlan, menjelajahi dunia yang telah berubah banyak selama kurun waktu itu. Dia menghadapi monster kuno, memecahkan misteri yang hilang, dan membantu orang-orang yang tertindas. Dia menjadi legenda, bukan karena bakatnya, tetapi karena ketekunannya yang tak kenal lelah. 100.000 tahun kemudian, Su Yang berdiri di puncak gunung tertinggi, memandangi dunia yang damai. Dia telah mencapai keabadian, kekuatannya hampir tak terbatas. Tapi di matanya, ada kerinduan. Kerinduan akan tantangan, akan perjuangan, akan perjalanan tanpa akhir untuk menyempurnakan diri. Karena bagi Su Yang, menyempurnakan Qi bukanlah tujuan akhir, melainkan jalan. Jalan yang tak akan pernah berakhir, jalan yang menjanjikan petualangan dan penemuan diri yang tiada henti. Dan selama langkahnya tak terhentikan, legenda Su Yang, si pengkultivasi 100.000 tahun, akan terus berlanjut. 100.000 tahun telah berlalu sejak Su Yang mencapai keabadian. Namanya telah terukir dalam sejarah sebagai legenda, simbol kegigihan dan tekad yang tak tertandingi. Namun, kisahnya tak berhenti di situ. Bagi Su Yang, keabadian bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru yang penuh petualangan dan penemuan diri. Su Yang menjelajahi dunia, melintasi benua dan lautan, mendaki gunung tertinggi dan menyelami samudra terdalam. Ia bertemu dengan berbagai makhluk, dari manusia biasa hingga dewa-dewi yang perkasa. Ia mempelajari budaya dan tradisi yang berbeda, dan membantu orang-orang yang membutuhkan dengan kekuatannya yang luar biasa. Dalam perjalanannya, Su Yang menghadapi berbagai rintangan dan bahaya. Ia bertarung dengan monster yang ganas, memecahkan misteri yang membingungkan, dan menggagalkan rencana jahat para penjahat. Setiap rintangan yang ia lalui membuatnya semakin kuat, baik secara fisik maupun mental. Su Yang juga belajar banyak tentang dirinya sendiri. Ia menemukan arti sebenarnya dari kekuatan dan kebijaksanaan.